Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Kamis tanggal 12 November 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah kiranya dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga berkat doa dan teladannya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga takkan takut mempertaruhkan nyawa bagi kepentingan sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat ia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah para murid dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi masih beranggapan bahwa kerajaan Allah itu merujuk ke tempat dan keadaan tertentu, sebagaimana gambaran kerajaan pada umumnya. Sehingga bisa dimaklumi bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu bertanya soal waktu kedatangan kerajaan Allah tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil tidak hanya menyadari kehadiran Yesus Kristus, tetapi juga menghidupi dan mewartakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dengan selalu bersyukur atas anugerah hidup yang telah kita terima, tulus hati dan penuh sukacita dalam melayani, berani kritis dan bersuara untuk menolak hal-hal yang tidak baik, sebenarnya kita sedang ikut menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah pertama-tama bukanlah satu tempat, wilayah sebagaimana kerajaan dunia pada umumnya. Tetapi kerajaan Allah adalah satu situasi di mana Allah merajai seluruh kehidupan kita.
Maka ketika Allah merajai seluruh kehidupan kita, maka itu berarti kita telah menghadirkan kerjaan Allah dalam dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menyadari, menerima, dan menghidupi ajaran Yesus sama artinya dengan masuk ke dalam kerajaan Allah dan ikut memperluas kerajaannya, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Kristus sekalipun dapat merasakan dan menikmati nilai-nilai kerajaan Allah sebagaimana diwartakan oleh kekristenan yang sangat universal tersebut. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk terus-menerus untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari Tuhan datang tanpa diketahui oleh siapapun. Karena itu, manusia diajak untuk berwaspada dan berjaga-jaga. Bahkan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Itulah sebabnya Yesus tetap mengingatkan para murid untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kesiapan yang dimaksud ialah kepekaan dan kepedulian untuk membaca tanda-tanda zaman perihal kehadiran Allah dalam situasi keseharian. Kedatangan kerajaan Allah seringkali juga disertai dengan penolakan yang dahsyat. Kita hendaknya tetap berjaga-jaga agar tidak kehilangan momen. Kita memberi perhatian dan tanggapan pada momen itu. Kedatangan Allah bagaikan roh yang bergerak begitu cepat. Dibutuhkan kepekaan dan sikap iman yang senantiasa berjaga-jaga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk terus-menerus dalam kehidupan kita berjuang untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya raja dalam seluruh kehidupan kita. Atau dengan kata lain, membiarkan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita, seluruh ekstensi kita dirajai oleh Allah itu sendiri. Kalau kita membiarkan seluruh kehidupan kita, seluruh diri kita dirajai oleh Allah, maka berarti kita akan hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak warga kerajaan Allah yang telah dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah itu, kita terus-menerus disadarkan atau menyadarkan diri kita supaya kita bukan hanya beriman dengan kata-kata, tetapi kita nyatakan iman kita itu dalam kehidupan kita yang konkret. Tentu lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang semakin tangguh yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.